Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di sini, Fatimah. Berbeda dengan video-video sebelumnya, kali ini saya tidak lagi membawakan tentang traveling, tidak juga tentang tutorial, tapi ini adalah video tentang negeri ini, teman-teman. Video mengenai penyuluhan pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, begitu teman-teman. Nah, karena ini adalah video penyuluhan pencegahan tindak pidana korupsi, sebelumnya teman-teman, yang biasa saya panggil teman-teman juga akan berbeda sapaannya. Di sini sapaannya adalah master. Oke. Nah, ada beberapa macam sapaan di sini. Kalau saya bilang, master selamat pagi. Nah, para master semua jawab, pagi, pagi, pagi. Kalau saya sapa, master apa kabar? Master semua jawab, master siap beraksi, jujur, kompeten, berdaya. Oke, master. Master semua, selama 15 menit ke depan, saya akan coba paparkan materi penyuluhan ini. Nah, sebelum kita lanjut pemaparannya, baiknya pertama saya sampaikan dulu tentang tujuan dari penyuluhan ini. Adapun tujuannya adalah yang pertama itu master semua diharapkan untuk memahami arti biaya sosial korupsi dan betapa besarnya biaya sosial korupsi yang timbul dari sebuah tindakan korupsi. Kemudian memahami strategi pemberantasan korupsi, memahami nilai-nilai anti korupsi, setuju untuk mengaktualisasikan nilai-nilai anti korupsi, mampu menyusun rencana aksi pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, master semua, Indonesia bebas korupsi adalah mimpi jika kamu tidak peduli. Itu loh. Bagaimana caranya ini? Apakah kita akan peduli setelah ini, master? Maka dari itu saya akan coba lihatkan kepada master semua apa itu bahayanya korupsi. Korupsi itu sudah sering sekali kita dengar istilah korupsi, bahkan mungkin juga sudah bosan kita mendengarkannya. Banyak sekali para ahli mendefinisikan korupsi, bahkan undang-undang di Indonesia pun telah mendefinisikan korupsi. Namun, secara umum korupsi itu adalah perilaku pejabat publik, baik itu politikus maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak wajar dan tidak sah, yaitu dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan korupsi itu dikategorikan menjadi 7 jenis, yaitu yang pertama kerugian keuangan negara, kemudian penyuapan, pemerasan, pengelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan dalam kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Nah, coba kita lihat bagian berikut ini, master. Korupsi seperti tadi dijelaskan oleh undang-undang bahwa korupsi itu merugikan keuangan negara. Ternyata selain merugikan keuangan negara, korupsi juga menimbulkan biaya. Nah, biaya yang ditimbulkan oleh korupsi ini disebut dengan biaya sosial korupsi. Biaya sosial korupsi seperti terlihat pada layar ini. Nah, dia bahkan sudah ada anak, ada menantunya, ada cucu-cucunya juga segala nih, master. Nah, apa tuh anak-anaknya? Nah, anaknya biaya korupsi itu adalah biaya eksplisit korupsi. Nah, biaya eksplisit ini adalah biaya yang dapat dikalkulasikan, dapat dihitung akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi. Ada lagi, kita anggap ini menantunya biaya sosial korupsi itu adalah biaya implisit korupsi. Dia adalah biaya opportunity yang tidak bisa kita langsung hitung
berapa besarnya ini membutuhkan ahli untuk menghitungnya. Nah, kalau membutuhkan ahli, pahamlah para master semua. Membutuhkan biaya lagi sekali lagi. Nah, tadi saya bilang bahwa biaya korupsi itu selain daripada anak menantu, ada lagi cucu-cucunya seperti ini. Inilah cucu-cucunya para master semua. Yang pertama yaitu biaya antisipasi korupsi, yaitu besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, kemudian biaya ini adalah biaya yang timbul dalam pelaksanaan studi-studi yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Kemudian biaya reaksi korupsi. Nah, biaya reaksi korupsi ini adalah besarnya biaya yang dikeluarkan untuk penanganan tindak pidana korupsi, mulai dari penyidikan hingga pemasyarakatan. Coba bayangkan ini berapa besarnya biaya ini para master semua. Kemudian ada lagi biaya akibat korupsi. Yang eksplisitnya yaitu nilai uang yang dikorupsi, baik itu dinikmati sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Ini adalah biaya-biaya yang dihitung oleh pejabat-pejabat penghitung kerugian keuangan negara, baik itu BPK maupun BPKP. Nah, kemudian kita lihat lagi, sudah seperti itu, kerugian ditimbulkan oleh korupsi, selain dari kerugian keuangan negara yang jelas-jelas kerugian keuangan negara, tadi juga sudah saya jelaskan bahwa ada lagi timbul biaya sosial korupsi. Nah, bagaimana bisa tidak merugikannya itu? Sementara sebesar itu biaya sosial korupsi, tuntutan jaksa ternyata jauh lebih rendah dibandingkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi. Setelah itu, setelah rendahnya tuntutan jaksa, putusan pengadilan diberikan kepada koruptor ternyata juga lebih rendah daripada tuntutan jaksa tersebut, master. Nah, sehingga hukum finansial koruptor yang masih belum dapat menutupi kerugian negara yang timbul yang diakibatkan korupsi. Ini sebagai contoh kasusnya, studi kasusnya teman-teman, master semua, yang saya adop dari paparan beberapa waktu lalu, dari pemaparan salah satu narasumber kami, yang diambil dari jurnal KPK. Coba kita lihat, ini ada beberapa orang terdakwa di sini. Dan lihatlah biaya eksplisit korupsinya, master semua. 1 miliar 140 juta ini biaya eksplisit yang bisa dihitung. Sementara biaya implisit, lihat berapa besar perbandingannya, 1 miliar berbanding 101 miliar berdasarkan hitungan para ahli, sehingga total biaya yang dikorupsi itu jadi 102 miliar. Ternyata tuntutan hukum finansialnya hanya 200 juta, yaitu sekitar 0,2%. Miris sekali memang. Ya, seperti itulah baru penanganan korupsi di negara kita, master semua. Nah, untuk itu semua kita butuh strategi untuk pemberantasan korupsi. Strategi yang pertama adalah strategi representatif, yaitu menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Ada juga strategi perbaikan sistem, untuk menciptakan sistem yang dapat meminimalisir terjadinya korupsi. Ada lagi strategi edukasi dan kampanye seperti yang mudah-mudahan sekarang ini sedang kita laksanakan, yaitu membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku budaya korupsi. Mudah-mudahan tercapai ya, master semua. Nah, untuk itu, setelah kita tahu, setelah adanya strategi, ada lagi rencana aksinya, yaitu menentukan strategi untuk pemberantasan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.
kemudian menentukan permasalahan korupsi yang menjadi dasar rencana aksi, kemudian menjabarkan secara detail problem statement dan strateginya ke dalam sebuah rencana yang smart. Setelah kita dengarkan akibat-akibat dan biaya-biaya yang ditimbulkan oleh korupsi tadi, diharapkan para master semua akan terbentuk di dalam dirinya nilai-nilai anti korupsi, yaitu jujur, tulus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Kemudian peduli, mendahkan dan memperhatikan atau menghiraukan orang lain, mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, disiplin, taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, bertanggung jawab, siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan tidak buang badan, bekerja keras, yaitu gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan, sederhana, yaitu bersahaja dan tidak berlebih-lebihan, kemudian berani, mantap hatinya, dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya dan kesulitan. Kemudian adil, berlaku sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Nah, demikian tadi paparan materinya, singkat saja, mudah-mudahan dapat dicerna oleh master semua. Mohon maaf ya atas kekurangan saya, baru jadi penyuluh soalnya. Nah, ini sesi terakhir dari pemaparan saya. Sebelum kita tutup, ada quotes ini. Saya tidak minta master semua untuk bersumpah, berjanji tidak, tapi saya minta master semua itu tolong merenung untuk beberapa kalimat-kalimat saya berikut ini. Yang pertama, coba dengarkan baik-baik. Dalam surat An-Naml ayat 24 dalam Al-Quran dijelaskan bahwa dan setan itu telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk. Nah, segitu besarnya kekuatan setan menyesatkan manusia, master semua, sehingga korupsi itu bukanlah budaya, korupsi adalah kezaliman manusia. Koruptor bukan jamaah, koruptor adalah gerombolan orang-orang tercela. Nah, demikian paparannya. Mudah-mudahan tidak memalukan ya. Terakhir, sebagai evaluasi untuk saya, tolong master semua isi form evaluasi berikut ini, tuh, yang ada di layar situ, atau nanti juga akan saya buatkan di deskripsi di bawah ya, master semua. Nah, kemudian saya akan bacakan kesimpulannya. Kesimpulan dari paparan kita hari ini adalah yang pertama, yaitu korupsi selain merugikan keuangan negara juga menimbulkan biaya sosial korupsi. Biaya sosial korupsi terdiri dari biaya eksplisit, yang terdiri dari biaya antisipasi korupsi, biaya reaksi, dan biaya akibat korupsi. Kemudian biaya implisit korupsi. Adapun strategi pemberantasan korupsi adalah strategi representasi, strategi perbaikan sistem, dan kampanye. Kemudian ada nilai-nilai anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras, serta berani, sederhana, dan adil. Oke, master semua, sebelum saya tutup, saya akan bacakan pantun untuk master semua. Hari ini enaknya makan kuaci. Wahai anak negeri, mari sama-sama berantas korupsi. Oke, master, demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaat yang bisa diamalkan untuk master semua. Oke, master, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.